Saya balik lagi ya soal soal ke Islam tadi ya. Kayaknya ini sholat ya, tentang sholat nih ya. Kalau dulu saya pernah ngaji katanya as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, Itu pemahaman secara hakikatnya bagaimana sih? Maksudnya tuh orang yang bisa apa tuh namanya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, apakah otomatis dia sebenarnya sudah sholat? ya, Atau tetap tetap butuh gerakan fisik atau seperti apa sebenarnya gitu? ya, oke. Kita tahu bahwa sholat itu maknanya luas, Mas Ah, Hendra. ah, ah. Ya, maknanya luas gitu. Jadi perdebatan ini perdebatan yang perennial. Perennial tuh, waduh, panjang banget gitu. Orang di hakikat ngomong, lu masih syariat? Nah, gitu kan. Itu juga kan jadi sombong gitu ya. Iya, iya, Terus iya. orang syariat nggak ngerti hakikatnya, nih orang nggak pernah sholat gitu. Iya, iya, Gitu iya. kira-kira. Nah, tapi saya ingin melihat dalam konteks yang lebih luas, kita bicara dalam konteks yang namanya bijaksana gitu. Gini, Mas Hendra. Saya ibadah tuh saya bagi dua dulu, Mas Hendra. Ada ibadah sosial dan ada ibadah private gitu. Oke, sip. Jadi kalau untuk urusan private ya udahlah. Betul nggak Mas Hendra? Iya. Karena Mas Hendra, saya, teman-teman semua, ya wilayah private adalah wilayah aku dengan Allah gitu. Iya, iya. Makanya ada mahdoh, ada goir mahdoh gitu. Nah, saya rasa kalau udah ngomongin ke sosial, ya udah lakukanlah kita di wilayah sosial dengan nyaman, karena kesosialan ini juga perlu untuk persatuan kan. Tapi untuk di wilayah private, ya saya rasa urusan private adalah urusan masing-masing gitu. Nah, apa maksudnya? Kita kembali dulu ke akar sholat, Mas. Sholat ini memang sesuatu yang sangat sensitif, tetapi saya rasa kita penting memahami dalam 360 gitu ya, supaya kita nggak melihat sholat itu hanya dalam wilayah gerakan gitu. Karena kan yang saya sering cerita, ini orang sholat apa senam sih gitu ya, karena cuman gerakannya aja gitu. Nah, sholat itu kan silatun itu artinya terhubung, Mas Hendra. Terhubung. Terhubung. Silatu. Silatun. Silatun. Nah, makanya ada silaturahim. Silaturahmi, Gitu, silaturahim. gitu kan. Jadi sholat itu artinya connecting lah bahasa gampangnya. Oke. Artinya seseorang yang sholat adalah seseorang yang connecting kepada Tuhan, kepada Allah gitu kira-kira. Artinya ketika seseorang sholat, dia terkoneksi kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi dalam tanda petik nakhoda buat dirinya. Oke, sip. Makanya kalau di Quran di surat 24 ayat 41, bahkan burung yang mengepakkan sayap, itu sholatnya dia kepada Allah. Jadi kita jangan menganggap sholat itu hanya begini gitu, Mas. Iya, iya, iya. Bahwa ketika pohon apel yang berbuah apel, itu sholatnya pohon apel. Oke. Bahkan setiap semua apapun ini melakukan tasbih, zikir, dan sholatnya masing-masing yang mungkin kita nggak paham gitu. Itu dulu satu. Nah, sehingga point of view dalam konteks yang namanya sholat, kan Nabi Muhammad juga sholat di usia berapa sih? 53 something, Mas. Baru turun gitu. Artinya kalau kita bicara dalam konteks gerakan, gerakan itu adalah sistem di mana kita melakukan pendisiplinan sebetulnya. Karena dalam beberapa perspektif, saya kasih contoh, Mas. Let's say, di wilayah syariat, sholat itu 5 waktu. Tetapi ketika kita masuk ke dalam esensi, ya sholat nggak ada waktunya sebenarnya. Makanya disebut ada daim, sholat yang tidak mengenal ruang dan waktu gitu. Tetapi secara formalitas yang udah ditetapkan secara struktur sosial, yang 5 ini tetap penting. Struktur sosial. Struktur sosial. Ya. Gitu intinya. Sehingga kalau yang struktur sosial yang sudah diketahui 98% ini melenceng, pasti akan chaos gitu. Iya, iya. Karena kan kebanyakan orang taunya ikut-ikutan gitu by Iya, the way. iya, benar. Taunya sholat itu yang 5 waktu gitu. Tetapi ketika kita masuk, masa sih Mas, kalau kita cuma ngomongin mengingat sholat 5 waktu, masa ingat Allah cuma, let's say, paling lama sholat berapa menit sih? 5 menit. Masa cuma 25 menit ingat Allahnya? Terus habis itu masa lupa gitu kira-kira. Nah jadi, saya ingin mengambil jalan tengah supaya kita juga bisa jalan sesuai dengan kapasitasnya, bahwa yang 5 ini tuh waker, Mas. Itu cuma pengingat aja. Karena kalau nggak diingetin, kita lupa. Oke, sip, sip, sip. Selesai gitu. Keren banget. Jadi kalau kita bicara, woi, oh iya ya, kan lupa salah satu sifat alamiah kita gitu. Gitu kan intinya. Maka dengan gerakan, dengan apa, itu kan semua sebetulnya konsep pengingat dalam konteks yang namanya ritual. Maka, yang 5 ini jembatan. Target akhirnya, Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jembatan 5 waktu membuat kamu turun keji dan munkar, karena kenapa? Kamu diingetin untuk kembali ke Allah gitu loh, Mas. Karena sholat yang benar itu adalah sifat kasih sayangnya Allah hadir di kita. Iftitahnya hadir, basmalahnya hadir, alhamdulillahnya hadir. Jadi artinya yang 5 waktu itu adalah reminding, waker, pengingat. Jadi sorry ya Mas Hendra, rajin 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya abis sholat, semakin dermawan nggak?
Habis yang 5 waktu, semakin bisa maafin orang nggak? Karena output penilaiannya kan nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang takwa. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada, Mas. Tetapi sholatnya yang menjadikan ketakwaan. Gitu. Outputnya. Dan kita jangan ngerasa udah sholat karena gini. Bukan. Ini baru mengingatnya. Dalam bentuk latihan. Tetapi sholat sejati setelah assalamualaikum dan assalamualaikum, assalamualaikumnya jadi perilaku bahwa saya datang membawa salam kedamaian, gitu loh Mas. Makanya kalau habis sholat selesai gitu, habis beres assalamualaikum kanan kiri marah-marah, nggak nyambung sebenarnya. Karena selesai sholat, outputnya apa? Salam kanan, salam kiri. Saya damai ke kanan, saya damai ke kiri gitu. Mantap. Poinnya ada di situ gitu Mas. Nah cuman yang saya cerita, 95% ke atas kan nggak ngerti juga isinya apa gitu. Hanya ikut-ikutan tadi gitu. Nah, jadi saya simpulkan dulu, Mas. Konteks sholat bisa dalam konteks ritual itu sebagai pengingat atau reminding system waker. Tetapi sholat itu penting untuk dijadikan sebagai akhlak dan perilaku gitu. Bahkan Mas, kalau kita mau bicara dalam konteks apapun, ya sholat itu setiap tarikan nafas kan sebetulnya. Ketika setiap tarikan nafas kita memang mengingat Allah dan menjadikan sifat welas asihnya ada di dalam diri kita, ya itulah setiap saat ketika Mas Hendra ngelihat orang yang perlu makan, Mas Hendra beliin nasi bungkus, kasih, itu sholat gitu loh Mas. Karena ini wujud dari sholat adalah saya melakukan yang namanya ketakwaan gitu. Nah, dalam konteks yang sempit terkadang hanya dilihat bahwa sholat itu hanya sesuatu gerakan. Makanya Mas maaf banget ya, banyak orang tua yang cuma nanya ke anaknya, nah udah sholat belum? Tapi lupa nanya outputnya. Jarang yang nanya, nah hari ini udah berbuat baik apa? Nah hari ini udah maafin orang belum? Keren ini. Udah dermawan belum? Ini jarang ditanya loh. Iya betul. Yang penting kamu udah gini, meskipun dia cuman sejadah terus pura-pura enggak juga gitu karena takut sama ibunya. Tapi justru yang jauh lebih penting adalah output dari gerakan yang 5 waktu ini menjadi sebuah perilaku kita dan akhlak yang lebih baik gitu Mas. Itu yang paling penting.